00300444 akan menyampaikan materi mengenai teks berita. Sebelum memulai materinya, di sini saya akan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur, dan kreatif melalui kegiatan menulis teks berita sederhana dengan baik dan akurat. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai dengan fakta dan tidak mengada-ada. Sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Sifat faktual pada berita dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Sedangkan aktual, berita harus disampaikan secepat mungkin supaya informasinya nggak basi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita yang pertama yaitu apa atau what. Fungsinya menjelaskan hal atau peristiwa yang diberikan. Yang kedua adalah siapa atau dalam bahasa Inggris disebut who. Fungsinya menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dengan peristiwa yang diberitakan. Yang ketiga adalah di mana, bahasa Inggrisnya adalah where. Fungsinya menjelaskan tempat atau lokasi terjadi peristiwa yang diberitakan. Yang keempat adalah kapan, bahasa Inggrisnya adalah when. Fungsinya menjelaskan waktu terjadinya peristiwa yang diberitakan. Mengapa, bahasa Inggrisnya why. Fungsinya yaitu menjelaskan sebab atau ulasan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Dan yang terakhir adalah bagaimana, bahasa Inggrisnya how. Fungsinya yaitu menjelaskan proses, cara, perbuatan, tanggapan, atau penilaian berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Selanjutnya yaitu struktur teks berita. Struktur teks berita ada 3, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang pertama yaitu kepala berita, bagian awal yang memuat banyak informasi penting yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, tubuh berita, penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita, terdapat jawaban atas pertanyaan. Yang ketiga ada ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Sifatnya opsional karena tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok kata. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa yang baku, yaitu bahasa yang bersumber pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, kata kerja mental. Kata kerja atau verba mental adalah kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Contoh, warga mengkhawatirkan kondisi rumah mereka sehingga tidak ingin berpindah. Yang ketiga, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contohnya kemudian, setelah, akhirnya, sejak, dan awalnya. Konjungsi penerang, kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Contohnya, Kepala BNPB mengatakan bahwa pengungsi sudah dapat kembali ke rumah karena banjir telah surut. Yang kelima adalah kalimat langsung. Kalimat yang mengutip pernyataan seseorang sama persis tanpa menambah atau mengurangi ujaran yang disampaikan. Contoh, karena beberapa hari ini cuaca agak ekstrem, masyarakat diminta siap sedia.
kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Baiklah, di sini saya akan menampilkan contoh teks berita dan contoh pembacaan teks berita. Silakan disimak baik-baik. Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Sheila Dwilia Putri dalam berita terkini, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, telah terjadi kasus Tinder swindler Indonesia, kerugian korban ditaksir ratusan juta. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus penipuan lewat aplikasi kencan atau yang diidentikan dengan film dokumenter berjudul The Tinder Swindler. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, AD Safri Simanjuntak, menyebut ada 2 korban yang membuat laporan ke pihak berwajib. Ia juga membeberkan aksi penipuan itu terjadi pada tahun ini. Ade menerangkan kasus penipuan ini bermula saat korban dan terduga pelaku berkenalan dalam sebuah aplikasi kencan. Dari perkenalan itu, keduanya intens berkomunikasi dan menjadi akrab. Selain itu, pelaku mulai melancarkan aksinya. Pelaku pun mulai melakukan berbagai bujuk rayu hingga korban akhirnya terbuai. Ade menyebut aksi penipuan ini sebenarnya mirip dengan kasus-kasus pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah cara pelaku berkenalan dengan korban. Ade belum menjelaskan secara rinci soal aksi tipu daya pelaku dalam kasus Tinder swindler ini. Ia hanya mengungkapkan kerugian yang diderita korban mencapai ratusan juta. Lebih lanjut, Ade menyatakan proses penyelidikan masih terus dilakukan, termasuk mencari unsur pidana dalam laporan ini. Setelah menyimak teks berita dan contoh teks berita tadi, saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan bagian mana yang termasuk kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita dalam teks berita tersebut. Yang kedua, mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan fenomena tersebut? Jadi, kesimpulannya, teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Memiliki unsur-unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, serta memiliki struktur yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Teks berita juga mengandung kaidah kebahasaan seperti bahasa baku, kata kerja mental, konjungsi temporal, konjungsi penerang, dan kalimat langsung. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi yang telah saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.